Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Muhammad Fadil Reza Palevi, Inapil 508231075 dari kelas Patek B. Nah, untuk pada hari ini saya ingin membuat sebuah video yang menjelaskan tutorial untuk mengerjakan soal matematika teknik kimia dengan menggunakan bantuan software yaitu ANSYS. Nah, bagaimanakah caranya? Langsung simak saja video berikut dan kita langsung menuju ke soalnya terlebih dahulu. Oke, berikut adalah untuk soalnya. Nah, seorang koki berpengalaman dapat mengetahui beberapa waktu yang dibutuhkan untuk memasak bola-bola singkong. Nah, jadi bola-bola singkong ini awalnya bersuhu kamar 30 derajat Celcius. Nah, kemudian bola ini direbus dalam air mendidih 100 derajat Celcius. Dianggap tahanan perpindahan panas secara konveksi dan radiasi pada permukaan luar bola singkong diabaikan sehingga suhu di permukaan nantinya konstan 100 derajat Celcius terus selama direbus. Nah, menurut psikoki ini, bola-bola singkong akan masak bila suhu sumbu bola 80 derajat Celcius. Pertanyaannya, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk memasak bola-bola singkong tersebut. Jika diketahui kapasitas heat kapasitinya 0,2 kalori per gram derajat Celcius, densitasnya 3 gram per cc, dan konduktivitas termalnya 2,4 kalori per sentimeter Celcius jam, sentimeter derajat Celcius jam. Nah, gimana cara kita mengetahuinya, kita mengerjakannya, karena tadi pada awal sudah saya bilang, kita akan mengerjakannya dengan menggunakan ANSYS. Jadi, langkah pertama kita harus membuka dulu Workbench ANSYS. Ya, buka dulu Workbench ANSYS. Nah, di Workbench ANSYS ini nanti tampilannya kira-kira kalau loading akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, buka. Ah, jadinya akan seperti ini. Oke. Jadi nanti di ANSYS ini akan ada tiga tahap. Yang pertama yaitu geometri, yang kedua adalah tahap meshing, dan yang ketiga adalah fluent. Oke. Yang pertama ini, oke. Jadi seperti ini nanti tampilan di Workbench-nya. Nah itu kita klik step pertama. Kita kan step pertama yaitu geometri. Jadi nanti ada step-step seperti yang saya jelaskan tadi, geometri, mesh, dan fluent. Jadi step pertama yaitu geometri. Kita klik geometri, kita seret ke sini. Di situ kita klik yang nomor 2. Klik kanan sampai muncul seperti ini. Lalu klik New Design Modeler Geometry. Nah, kita tunggu sampai tampilan layarnya berubah. Nah, seperti ini. Nah, kita kan mau bikin itu ya, eh, sebuah bola ya. Jadi kita nanti langsung saja ke create yang di sebelahnya file di pojok kiri. Kita ke primitif yang bawah sendiri, kita klik spare. Kalau mau bentuk lain, tadi bisa yang bawahnya ada box, ada silinder dan lain. Spare, kita besarkan. Lalu kita ganti radiusnya atau jari-jari 0,1. Klik. Nah, besarkan lagi sampai kelihatan. Nah, kita nggak ganti X, Y, Z koordinatnya karena itu nanti posisinya di koordinat. Biar tepat di tengah, jadi nol. Lalu kita ke sini, Rit. Nah, seperti ini. Sampai bentuknya bola seperti ini. Nah, itu kita close. Sudah tersimpan. Yang kedua, langkah kedua yaitu kita mesh atau meshing. Kita klik mesh, kita seret ke sini, standalone system. Kita hubungkan geometri yang ada di A ke B. Share A2 ke B2. Seperti ini. Nah, setelah itu sampai
ikonnya berubah jadi centang, lalu kita klik mesh. Nah, kita tunggu sampai ininya berubah. Nah, di mesh ini kita bakal membagi eh, bolanya menjadi elemen-elemen kecil untuk memper eh, istilahnya nanti biar perhitungannya semakin akurat. Kita rubah. Kita tunggu sampai muncul bentuk bola. Nah, seperti ini. Lalu kita klik mesh. Di sini icon mesh ini. Tampilannya kira-kira untuk meshing nanti seperti ini ya. Nah, kita ganti di default di sini detail of mesh kita ganti defaultnya basic reference-nya ke CFD atau Computational Fluid Dynamics. Lalu kita ganti elemen size-nya jadi 0,01 atau 1 cm. Coba kita bikin tadi bolanya 0,1 meter. Karena kan juga nggak mungkin tadi bola-bola singkong besarnya 1 meter kan terlalu besar ya. Jari-jarinya. Jadi kita bikin lebih kecil 0,01 0,1 tadi. Dan elemen size-nya 0,01. Untuk elemen size ini jangan terlalu kecil juga. Karena nanti bisa menyebabkan ngebug di device-nya. Atau nge-lag nanti. Tapi juga kalau terlalu besar juga nanti di perhitungannya bisa kurang akurat. Oke, ini setelah itu kita generate. Nah, setelah kita generate nantinya akan muncul terbagi menjadi elemen seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya saya akan coba select permukaan bola ini. Kita istilahnya memberi nama buat permukaan bola ini. Ini create name selection. Nanti jadi permukaan bola. Nah, untuk cara ini sebenarnya lebih dibutuhkan di sistem yang bentuknya itu kotak atau kubus ya atau silinder karena nantinya mereka nanti bakalan punya dinding-dinding dan juga ujung. Ada dinding, ada juga ujungnya. Jadinya permukaannya ada banyak. Sedangkan kalau bola kan ya cuma satu, kalaupun diselek kan juga satu ini permukaannya ya satu. Nah, istilahnya nanti kita ngasih nama ini buat memudahkan aja di waktu kita step ketiga yaitu fluent. Nah, setelah itu seperti ini kan, sudah tampil seperti ini. Kita ke mesh, insert, maaf, method. Kita select semuanya. Kita ke geometri, ini kan masih no selection. Scope, geometri, ini masih no selection. Kita apply, sampai ini jadi biru, terus ini tulisannya jadi satu body, one body. Terus metodenya kita ganti ke multizone. Thread. Nah, itu kita generate. Door. Nah, nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, lebih rapi gitu kan. Dari yang awal tadi kan masih kayak acak gitu, random. Oke, sudah selesai. Jadi ini untuk meshingnya sudah selesai. Saat berdua selesai, kita tutup. Kita kembali ke workbench. Nah, di workbench ini untuk selanjutnya kita ke tahap ketiga, yaitu Fluent. Kita seret Fluent, create standalone system. Kita pilih mesh yang di sistem meshing tadi, kita hubungkan ke setup. Nah, kita coba update dulu. Supaya kita tunggu sampai updatingnya selesai. Masih melungkar-melungkar ini berarti masih belum selesai. Di Fluent nanti kita bakal ngeran buat kalkulasi untuk menunjukkan kapan dia tuh menentu suhu 80 derajat. Nanti kita bisa atur di Fluent. Nah, kita bisa ketahui di Fluent nanti. Kita masih nunggu update-nya. Nah, ini udah selesai. Nah, setelah itu kita ke solution. Kita klik solution. Di solution ini kita bakalan melakukan nanti itu tadi meran kalkulasi dan memasukkan variabel-variabel yang dibutuhkan.
Ini kita tunggu sampai muncul tampilan layarnya yaitu bola. Nah, bolanya muncul di flow ini. Oke, jadi seperti ini. Udah muncul, kita tunggu sampai hilang bongkar-bongkarnya. Oke. Nah, terus kita klik set ini untuk memudahkan sudut pandang. Nah, lalu kita mulai untuk merubah variabel-variabelnya di setup. Pertama ada general. Nah, di general ini kita akan merubah time-nya. Karena kita kan fungsi waktu, kita rubah jadi transient. Dari steady ke transient. Setelah itu kita ke model. Nah, di model ini kita ganti energy equation. Kita masukkan energy equation karena kita perpindahan panas pasti ada energy equationnya. Kita centang. Oke, sampai ini aja di on. Oke, setelah energy equationnya on, kita ke material. Di material ini kita pilih solid karena kan singkong itu kan solid ya. Kita klik ini aluminium, kita ganti ke singkong. Kita masukkan CP, terus kita bisa masukkan densitas dan juga kondusivitas Jerman yang kita ketahui tadi. Ini kita ganti ke 3000. Lalu spesifiknya itu, oh ya, tadi kan kon- di soal tadi itu, nah ini 3 gram per cc. Kita ganti ke 3000 kilogram per meter kubik. Nah untuk spesifiknya tadi kan sekitar berapa tadi? 0,2 kalori. Itu kalau dijadikan satuan joule per kilogram Kelvin itu sekitar 87,36. Nah, untuk thermal conductivity-nya 2,4 kan tadi di soal ini. Itu kalau dijadikan satuan ini W per M Kelvin itu sekitar 0,2. Nah, ini udah kita change create. Yes, udah. Ini sudah berubah, kita close. Itu kita ke cell zone. Nah, ini kan masih fluid. Kita klik kanan, kita ganti type-nya jadi solid. Karena kan kita nanti mengamatinya si singkong ini kan nanti solid. Nah, ini udah, nggak usah diapa-apain, kita langsung. Nah, kita close. Habis itu kita ke boundary condition. Nah, boundary condition ini untuk menentukan si kondisi batasnya tadi. Kondisi batas dari soal tadi kan permukaannya ini dianggap konstan terus 100 derajat Celcius. Jadi kita langsung saja ke wall permukaan, kita ganti ke temperatur 100 derajat Celcius dalam Kelvin yaitu 37,5. Nah, lalu kita apply. Nah, jadi kita close, cek dulu apakah sudah ter-apply. Oke. Nah, setelah kita ngedit buat boundary conditionnya, nah, nanti kita langsung, jadi nanti kita langsung saja ke langkah selanjutnya yaitu initialization atau kondisi awal. Nah, tadi kan kondisi awalnya itu temperaturnya 303,15. Nah, ini oke, kita patch ini, kita pilih ini sama ini, kita ganti ke 303,5. Kita pilih variabelnya temperatur dan sense to patch-nya solid. Ini kan sudah. Lalu kita value-nya kita isi 30 derajat atau 303,15. Kita patch, close, kita initialize. Nah, oke. Nah, ini adalah inisial kondisinya sudah terbentuk 303,15. Nah, setelah initialization, untuk nanti pengamatan, sekarang kita fokus ke untuk pengamatan hasilnya. Pertama kita mau bikin permukaan yaitu plane. Nah, ini untuk memudahkan kita meninjau hasilnya. Nah, kita mau bikin, aku mau bikin XY plane. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu kita create. Terus, di tampilannya seperti ini. Nah,
Nah, itu kita ke graphics. Nah, untuk mempermudah tinjauan, kita juga bisa pakai kontur. Nah, kontur ini akan menampilkan suhu di seluruh bagian bola pada waktu tertentu gitu. Ketika kita ngerun calculation, oh ini udah berapa, bakal ketahuan. Baik ya. Kita klik kontur, kita ganti auto range-nya, matikan auto range-nya, kita ganti press kontur apa jenis konturnya dari pressure ke temperature. Kita isi temperatur minimalnya, kan mula-mula 30 derajat, seperti kondisi awal tadi kita ganti ke 303,15, terus maksimalnya kan dia 373,15. Nah, jadi mereka akan menampilkan kalau misalnya bola ini suhunya di antara 303 ke 373. Nah, kita pilih yang ingin ditampilkan yaitu plan satu, kita skip plan satu, kita save and display. Masih bolong-bolong gini, kita compute. Nah, kita ganti ini, seperti ini, kita save and display. Nah, kira-kira seperti ini. Contohnya, ini kan masih belum diapa-apain, jadi masih suhu awal. Nah, kita akan bikin dua kontur. Tujuannya untuk mempermudah kita mengamati eh, jumlah yang ada, jumlah suhu waktu kapan dia 80 derajat. Jadi kita masukkan dulu 80 derajatnya, 53,15, maksimalnya 373,15. Nah, kita coba save and display. Nah, ini untuk mempermudah aja kita ngelihat, oh ini udah suhu 353. Kan nanti suhu 353 ini nanti akan ditunjukkan warna biru. Nah, save and display. Nah, karena belum ada suhunya kan tadi masih 303, masih suhu awal, jadi nggak kelihatan. Tapi nanti ketika sudah eh, berjalannya waktu, ketika ada yang suhunya sudah 353 akan menunjukkan bahwa menit konturnya itu akan kelihatan suhunya. Oke, selesai. Nah, ini ada dua kontur berbeda. Setelah itu kita akan lakukan tahap kalkulasi atau run calculation. Nah, di sini ada dua yang akan kita otak-atik. Yang pertama ada time step size atau jumlah time stepnya. Mohon maaf, ukuran time stepnya atau berapa titik yang akan kita lihat, kita lompati, dan juga number of time step-nya, jumlah berapa kali gitu, berapa kali kita melompati selama waktu itu. Jadi misalnya ini time step size-nya satu, satu detik, number of time step-nya satu, lalu kita calculate, artinya kita akan melompati waktu selama satu detik. Nah, ini akan langsung muncul. Nah, ini di flow time ini akan muncul 1S, satu detik. Di konsol akan muncul satu detik. Oke, ya. Kita lihatnya di counter satu aja sebentar, karena ini masih awal-awal, masih belum menyentuh suhu 80 derajat pasti. Nah, kita bisa lihat di plan yang kita buat tadi, ini permukaan eh, luarnya ini kan konstan, jadi nanti suhunya akan selalu ini 373, 100 derajat. Nah, kita nanti melihatnya sampai suhu di dalam ini menyentuh, di sumbu ini menyentuh 353. Kapan itu? Nah, kita coba calculate menggunakan ini. Nah, kita coba tadi kan satu detik, kita coba naikkan jadi 10 detik. Nah, jadi nanti sistemnya akan nambah ya. Ini use setting change for current calculation on. Oke. Nah, tadi kan udah satu detik, jadi nanti ini akan tambah 10 detik. Kita melihatnya dari counter satu aja. Nah, ini masih terlihat, ini bolong-bolong ini berarti suhunya malah belum mencapai di suhu minimal. Kita calculate terus, kita coba nambah 10 detik lagi. Nah, masih belum ada perubahan juga di kontur, nah konturnya. Nah,
Kita coba time apa jumlah time step-nya kita ganti 100. Dan klik ini 100 detik maju ya guys. Kita tunggu sampai perhitungannya selesai. Nah, nanti semakin banyak time step yang kalian eh, tulis di variabel, maka ininya juga akan semakin lama. Perhitungannya nanti akan semakin lama. Jadi tadi sudah berjalan 100, berarti sudah berjalan 21 ditambah 100 ini. Jadi nanti 121 detik ini adalah menunjukkan hasil di detik 121. Nah, masih belum ada perubahan di detik 121, masih terlihat ini masih bolong-bolong. Cuma lubangnya ini masih tinggal sedikit. Tapi juga eh, sebelum terlihat perubahan yang drastis itu. Kita coba ini kita perbesar jadi 10 detik. Ini 1000 detik maju ya. Boleh. Oke. Nah, ini menunjukkan time step-nya kurang berapa ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Nah, ini udah keluar hasil di detik 1121. Nah, ini udah kelihatan kalau apa bolongan biru-birunya tadi hilang. Coba kita tinjau dari kontur dulu. Oh, ini kita coba save and display. Nah, di sini masih belum ada ya, masih bolong-bolong artinya masih belum menyentuh suhu 80 yang tengahnya. Oke, jadi kita close. Kita lihat dari kontur pertama saja. Kita save and display dari yang pertama tadi. Kita close. Kita coba lagi. Kita majukan 1000 detik ke depan. Kita tunggu sampai 100%. Nah, oke, udah 100%. Kita lihat ini di detik 2121. Kita lihat di kontur satu. Ini suhunya sudah nyentuh berapa? Kita bisa lihat di compute. Compute. Nah, ini suhunya baru naik ke 303,225. Jadi masih belum, bahkan ini masih baru naik sedikit dari suhu awal. Nah, di sini kita bisa bikin itu apa satu, kita bisa bikin suatu guessing. Jadi kita bisa tambahi time step size-nya, kita bisa majukan detiknya itu kita bisa menebak itu. Kira-kira berapa detik kita harus maju itu biar eh, kita lebih cepat mencapai hasil itu. Kita coba majukan 10.000. Bahkan tadi dimajukan 1000-1000, ternyata perubahan suhunya masih sedikit. Kita coba majukan 1000. Kita tunggu sampai 100% lagi. Nah, kita tunggu sampai 100. Ya, ini adalah di detik 12.121. Nah, ini udah kelihatan kuning. Jadi suhunya udah naik sekitar 345 Kelvin. Kita coba di kontur kedua. Nah, kontur kedua ini menunjukkan bahwa suhunya di samping-samping ini udah 353, cuma suhu yang di tengah ini masih belum menyentuh 35.
Masih bolong, berarti masih belum menyentuh suhu. Nah, kita coba kurangi time step-nya. Coba majukan jadi 5.000 detik. Majukan 5.000 detik. Ya, calculate lagi. Change for current calculation nanti. Oke. Nah, ini sudah 100%. Ini di detik 17.000. 17.121. Ya, oke, kita lihat di counter kedua. Nah, masih bolong dikit tengah ini. Kita coba majukan 10 detik. 1.000 detik ke depan. Kita akan lihat apakah ini sudah berubah. Sebelumnya kita tinjau dulu. Dah, ini udah masuk suhu berapa? Kita coba compute 350. Sedangkan tujuan kita adalah 353,15. Kita ganti lagi ke 353,15. Enter yang ini. Nah, save and display. Nah, kita close. Kita coba majukan 1.000 detik ke depan. Kita calculate. Oke. Kita tunggu sampai 100. Kita tunggu apakah nanti akan terisi semuanya. Oke. Nah, ini terlihat masih ada sedikit ini, sedikit sekali bolongan di tengahnya. Kita coba besarkan atau ini sebenarnya kalau di dunia nyata mungkin sudah matang ya. Cuma ya kita cari hasil yang paling akurat. Ya, kita coba majukan 100 detik. Jadi kita bisa ninjaunya kita bisa dua kali, dua cara ya. Kita bisa tinjau lewat gambar di kontur, atau kita bisa compute di konturnya untuk tahu suhunya udah capai berapa suhu lumayan. Kita lihat kontur yang kedua, kontur yang kedua ya. Nah ini udah nggak ada bolongannya. Kita coba tinjau ini udah masuk suhu berapa. Harusnya ini sudah 353. Di kontur kedua kita compute. Nah ini udah 353 atau 80 derajat Celcius. Ya, artinya suhu kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk memasak sampai suhu di sumbu bola adalah 80 derajat. Itu dengan menggunakan perhitungan ANSYS adalah sekitar 18.221 second di konsol. 18.221 second. Atau jika kita bagi dengan 3.600. Coba kita cari kalkulator. 18.221 dibagi 1 jam kan 3.600. Hasilnya adalah 5,06 jam. Jadi sekitar 5 jam 0,06 menit atau 24-an detik gitu. Nah, inilah hasil dari jawaban dari soal tadi. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk
memasak sebuah bola-bola singkong dengan jari-jari 10 meter, 10 meter, 10 senti, yaitu sekitar 18.221 detik sampai suhu bolanya ini menyentuh 80 derajat. Nah, itu kan in case kalau kita nambah-nambahin. Gimana kalau casing kita ternyata kelebihan? Jadinya ini udah kosong gitu, 353. Nah, kita bisa melakukan initialize and calculate. Jadi misalnya kita kan udah tahu 18.200. Nah, misalnya mau ngulang dari awal, calculate ya. Jadi kita bisa kayak gini, run calculation, initialize and calculate. Nah, ini akan kita bakal perhitungannya ngulang dari titik nol lagi. Ini in case kalau casing kita itu kelebihan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sini masih ada sedikit tadi. Coba kita majukan ke depan 20 detik. Nah, ini tadi in case kalau misalnya casing kita kelebihan terus kita mau mundur, waktunya mundur. Kita bisa mulai dari awal dan kita tadi nebaknya lebih dekat gitu. Coba kita sesuaikan. Ini kalau mau ngulang perhitungannya dari detik ke. Ah, majukan lagi sedikit. Masih kelihatan bolongnya ya. Nah, cuma nanti juga nggak menutup kemungkinan hasilnya akan berbeda dengan tadi. Ini hasilnya harusnya sama. Nah, ini tadi untuk in case kalau misalnya kita ulang dari nol lagi. Ya, nah, sampai ketemu hasilnya. Ada sedikit bolongan tambah 10 detik. Kita kulit lagi. Nah, ini sekitar 18.281 masih ada lagi. Nah, kita tambah lagi 10 detik lagi. Kayak ini benar-benar nggak ada yang bolong konturnya. Nah, nih di detik 18.301. Nah, kenapa kok bisa beda? Jadi kan 18.221 ya. Mungkin ini bisa disebabkan karena kita tadi time step-nya itu kan kalau yang tadi kan sedikit-sedikit ya 100, kita majukan 1000, 1000. Tadi kan langsung kita nge-gas ke 18.220. Jadinya mungkin saja bisa kurang akurat di perhitungannya. Cuma ya hasilnya kurang lebih di 5 jaman. Kok 5 jam ya bola-bola singkong? Ya karena
radiusnya tadi 10 cm, diameternya berarti 20 cm. Itu cukup besar untuk ukuran bola bola singkong tentunya. Jadi ya ngerebusnya sampai dia matangnya di suhu 80. Ini juga cukup lama. Nah, sekian penjelasan dari soal-soal soal tadi, soal ini. Terima kasih dan semoga videonya dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.